Ibu, Bapak, Saudara-saudari, anak muda, anak-anak terkasih dalam Tuhan, pengalaman kebangkitan membuat para murid berani memberikan kesaksian. Inilah akibat dan konsekuensi dari perintah baru yang Tuhan sampaikan dalam Injil hari ini, yakni menjalankan kasih Tuhan untuk mengasihi sesama. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, anak muda dan anak-anak terkasih, dalam kehidupan kita banyak melakukan, banyak melihat dan menjadi saksi dari wujud pengorbanan. Suatu hari ada seorang suami memasang CCTV. Dia mau melihat apa saja yang istrinya kerjakan selama di rumah. Sejak dia pergi, ternyata istri ini dilihat dari tayangan itu menyapu, membersihkan ini itu, lalu sampai ngepel, sampai semuanya, juga anak pulang, masak semuanya. Bahkan sampai dengan terakhir sebelum tidur pun juga bangun pagi, paling pagi istri, tidur paling terlambat juga istri. Sampai akhirnya dia merasakan bagaimana bukan hanya dia yang berkorban bekerja keras mencari nafkah, tetapi juga istri dengan segala pekerjaan di rumah, juga mendidik, membimbing anak, juga dengan tidak kalah banyak berkorbannya. Wujud pengorbanan istri inilah juga menjadi cerminan bagi suami dalam bekerja di tempat kerja. Maka sang suami juga menyadari bahwa dirinya dan istrinya sama-sama berkorban. Bagaimana berkorban dilakukan oleh anak-anak dengan lebih banyak melakukan komunikasi dengan papa mamanya, bapak ibunya. Anak-anak zaman sekarang kalau sudah mulai besar, komunikasi dengan bapak ibunya itu sudah mulai agak jauh. Merasa bahwa mamanya itu papanya nggak update gitu ya. Anak-anak zaman kini gitulah gitu ya. Beda dengan yang dulu gitu ya. Sehingga ruang dan jarak ini semakin jauh. Tanpa komunikasi, maka anak-anak yang muda juga perlu membina komunikasi sebagai pengorbanan. Pengorbanan untuk mendengarkan apa yang dinasihatkan, pasang telinga meskipun panas, digremengi karo ibu. Kowe iki ngene lho, Nduk. Mece. Ya, kok wabeh metu teko A sampai Z. Apa sampai ana sing ngene bareng. Dengarkanlah suara kasih, suara pengorbanan dari orang tua. Dan pengorbanan yang sangat besar yang kita boleh lihat dan juga saksikan adalah pengorbanan Kristus sendiri di kayu salib. Sengsara, wafat, dan kebangkitannya menjadi pengorbanan yang sungguh tiada tara. Dan disitulah kemuliaan Allah dan juga cara Tuhan memuliakan Allahnya, dan Allah juga memuliakan dirinya oleh karena sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Saudara-saudariku, maka mempermuliakan Bapa dan juga Bapa mempermuliakan Yesus ada di dalam salib, yaitu pengorbanan, yaitu kasih Allah yang tertunjuk, yang terwujud nyata, yakni kasih Allah kepada kita manusia ini. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, maka tanda sebagai murid Yesus
Juga hampir sama seperti tadi Yesus mempermuliakan Bapa, Bapa mempermuliakan Yesus. Perintah baru yang disampaikan oleh Tuhan itu apa? Kalau perintah mengasihi dalam perjanjian lama sudah ada. Yang menjadi baru adalah seperti aku telah mengasihi kamu. Yang baru adalah Yesus memasukkan dirinya sebagai wujud Allah dan kasih yang besar dan terwujud di dalam kasih kepada para murid juga kita sekalian ini. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan kata hai anak-anakku, Yesus memiliki hubungan yang erat, hubungan yang penuh kasih sayang kepada para murid. Ingat bahwa Yesus berkata ini sesudah Yudas meninggalkan ruang. Berarti orang yang tidak sejalan dengan Tuhan tidak mendapat kabar kasih ini. Karena dirinya penuh dengan egoisme, dirinya penuh dengan pertimbangan-pertimbangan yang bertentangan dengan rencana Allah. Maka saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana kita mengasihi di zaman sekarang ini? Kita diajak oleh Tuhan untuk memiliki kasih yang tidak egois, kasih yang rela berkorban, kasih yang berpengertian, kasih yang mengampuni, kasih yang praktis yang bisa dilakukan, bukan kasih yang teoritis yang tinggi-tinggi. Kita semua diajak pula untuk memuliakan sesama kita sebagai wujud kasih yang nyata, seperti Kristus memuliakan Bapa dan Bapa memuliakan Kristus sendiri. Tanda murid-murid itu juga hadir dalam kebiasaan kita saat kita di keluarga, saat kita di lingkungan. Bayangkan kalau ada orang yang meninggal, ada yang lahir, ada yang menikah. Banyak dari lingkungan kita yang dengan kepedulian dan hatinya datang sebagai sahabat, datang sebagai saudara, padahal bukan dalam hubungan darah yang kuat, tetapi memiliki daya yang kuat untuk hadir bersama di dalam lingkungan. Maka saudara-saudariku, aktiflah di lingkungan. Bagaimana menunjukkan kasih sebagai seorang murid Yesus ya? Hidup dalam persekutuan, dalam Ekaristi yang sudah mulai banyak ini, puji Tuhan. Semalam kemarin kita banyak online, sekarang kita diajak untuk offline dan hadir dengan Ekaristi ini. Kita hadir dalam persekutuan dengan Allah sendiri, persekutuan dengan sesama, persekutuan dengan diri sendiri. Itulah tanda yang nyata bahwa kita sungguh menjadi murid-murid Yesus. Maka saudara-saudariku, menjadi murid Yesus yang mengasihi seperti dalam bacaan pertama, tidak lepas dari cobaan dan siksaan ujian. Dan Paulus dan Barnabas pun menjalaninya dengan kasih yang sama. Dan juga kasih yang kita hidupi juga dalam bacaan yang kedua menunjukkan dunia yang baru. Allah akan menghapus setiap tetes air mata. Kita pun juga menghapus tetes mata dari keluarga, dari saudara-saudari kita. Jangan malah membuat orang menangis. Orang yang mengasihi membuat orang bahagia tersenyum, bukan membuat menderita dan menangis. Maka saudara-saudariku, mari kita belajar berkurban dan memuliakan Allah dengan saling mengasihi, saling mencintai, saling menyayangi. Itulah kurban yang nyata yang bisa kita hayati, kita hidupi saat ini dan sampai kita
kembali kepada Tuhan.